Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rudi Murwantoro dengan NIM 2212191035. Akan mencoba mereview daripada materi elektronika analog dengan materi penguat operasional. Apa itu penguat operasional? Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC atau suatu perangkat berpenguatan tinggi yang terintegrasi dalam sebuah chip IC. Jadi pada dasarnya op-amp adalah suatu perangkat diferensial yang memiliki dua input dan satu output. Prinsip kerja op-amp itu sendiri yaitu membandingkan nilai kedua input, yaitu input inverting dan non-inverting, yaitu apabila kedua input bernilai sama maka output op-amp tidak ada atau nol, dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya maka output op-amp akan memberikan tegangan output. Sebagai penguat operasional, op-amp memiliki sifat-sifat atau karakteristik, yaitu penguatan tegangannya sangat besar atau tak terhingga. Misalnya tegangannya bisa menaikkan tegangan dari 5 volt menjadi 10 volt. Lalu impedansi masuknya sangat tinggi, yaitu nilai tahanannya sangat tinggi ya. Lalu impedansi keluarnya rendah atau impedansi output Z0-nya kecil ya, 0, dan karakteristik frekuensinya yang lebar atau tak terhingga. Ini adalah simbol op-amp ya, jadi ada kaki inverting dan non-inverting, ini bentuk IC-nya, dan inilah konfigurasi daripada pin IC-nya. Terminal kaki op-amp ya. Jadi di sini ada dua gambar. Gambar pertama adalah gambar op-amp yang diberi daya dengan dua supply ya. Di sini ada dua supply positif ke positif voltage, supply negatif ke negatif voltage ya. Dari op-amp ini keluar outputnya ya, dan diberi beban RL ya. Jadi kaki op-amp itu sendiri ada 4 inputan ya. Input inverting, input non-inverting, lalu input daripada supply voltase positif dan supply voltase negatif. Begitu juga untuk gambar dengan satu supply memberi dayanya, yaitu supply positif dan supply negatif. Ini adalah kaki-kaki daripada IC op-amp itu sendiri ya. IC op-amp itu sendiri ada 8 kakinya, di mana kaki 1 dan 5 itu sebagai offset 0, lalu kaki 2 sebagai inverting input, kaki 3 sebagai non-inverting input, kaki 4 sebagai supply voltase negatif atau ground, kaki 6 sebagai output, kaki 7 sebagai catu daya tegangan positif. Op-amp 741. Jadi op-amp 741 sendiri bentuknya ada yang berupa IC tadi ya, yang kotak, juga ada yang berupa tabung ya. Jadi op-amp 741 sendiri mempunyai versi yang berbeda di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Jadi huruf-huruf yang berbeda di belakang angka 741 tersebut adalah menyatakan karakteristik daripada IC tersebut ya, yang membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan yang lainnya. Jadi IC op-amp 741C sendiri, jadi huruf C di belakangnya itu menunjukkan singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling banyak
dan umum digunakan. Pada IC op-amp 741C ya, mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm, sangat besar ya, dan impedansi outputnya 75 ohm, dan ini kecil sekali dibanding inputnya, serta mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini adalah gambar catu daya untuk mensuplai daripada op-amp tersebut. Jadi untuk terminal output dan input ya pada op-amp ini ya. Jadi op-amp ini sendiri memiliki 4 terminal input, 2 untuk inputan supply voltage dan 2 untuk inputan untuk inverting dan non inverting. Pada op-amp ini terdapat supply voltase positif, supply voltase negatif, lalu ada non-inverting input dan inverting input, di mana outputnya bisa kita hitung dengan formula VO sama dengan AOL kali ED ya. V output AOL kali ED. AOL adalah penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Jadi hasilnya maksimal VO ini adalah sama dengan positif V saturasi dan minimal VO sama dengan negatif V saturasi. Jadi apa yang dimaksud V saturasi adalah V saturasi sama dengan di bawah tegangan suplai antara 1 sampai 2 volt. Jadi misalkan power supply-nya 15 volt plus minus, maka V saturasinya adalah 13 volt atau 14 volt karena dia antara 1 sampai 2 volt di bawah tegangan suplainya. Begitu. Jadi V output sama dengan penguatan gain terbuka dikali ED atau perbedaan tegangan masukan ya. ED ini perbedaan tegangan masukan yang ada pada input inverting dan non inverting. Jadi perbedaannya dihitung menjadi ED ini. Perbedaan masukan atau ED. Jadi pada ED adalah perbedaan tegangan masukan antara pin 2 inverting dan pin 3 non inverting pada IC LM741 ya. Atau nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Jadi misalkan AOL-nya 200.000, voltasenya plus minus 13 volt, maka kita bisa menghitung ED ya. Untuk ED V positif V saturasi per AOL, maka kita dapatkan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Untuk ED-nya yang negatif Vsat dibagi AOL, maka negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Jadi apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt ya, sampai 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V output sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulannya yaitu tegangan output berada pada salah satu batas positif V saturasi atau negatif V saturasi. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Yaitu lalu karena nilai ED nilainya sangat kecil atau seperti tadi negatif 65 mikro ya, itu sangat kecil sekali,
atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0 ya. Kita bisa lihat sekarang di tabel ini ya. Ini ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita hitung ED-nya dan kita hitung V outputnya. Baik, untuk nomor 1, ketika tegangan masukan negatifnya nilainya 10 mikrovolt, tegangan masukannya positif atau non inverting negatif 15 mikrovolt, maka ED-nya bisa kita hitung ya, itu selisih daripada tegangan masukan positif dengan tegangan masukan negatif, atau ED sama dengan negatif 15 mikrovolt ditambah 10 mikrovolt sama dengan negatif 5 mikrovolt, maka polaritasnya sudah bisa kita ketahui adalah negatif ya. Lalu kita hitung V0-nya. V0-nya yaitu negatif 5 mikrovolt atau 5 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 200.000 ya. 200.000 batasan yang tadi ya. Gainnya yang tadi 200.000, maka didapat negatif 1 volt. Jadi polaritasnya negatif, VO-nya adalah negatif 1 volt. Lalu untuk yang kedua, negatif 10 mikrovolt untuk masukan negatifnya, lalu tegangan masukan positifnya 15 mikrovolt, maka selisihnya atau ED-nya adalah 25 mikrovolt, di mana 15 mikrovolt ditambah 10 mikrovolt ya. Jadi 25 mikrovolt polaritasnya adalah positif, maka VO-nya dapat kita hitung 25 kali 10 pangkat min 6 dikali 200.000 atau gainnya, maka didapat 5 volt. Di sini polaritas positif, VO-nya 5 volt. Begitu juga untuk soal nomor 3, negatif 10 mikrovolt tegangan masukan pada invertingnya, lalu negatif 5 mikrovolt tegangan masukan pada positifnya atau non inverting, maka ED adalah selisihnya yaitu negatif 5 mikrovolt ditambah 10 mikrovolt. Jadi hasilnya adalah positif 5 mikrovolt ya. Polaritasnya ada di positif. VO-nya bisa kita hitung yaitu 5 mikrovolt dikali 200.000, kita dapatkan 1 volt ya, maka VO-nya 1 volt. Lalu ada soal nomor 4 yaitu 1001 atau 1,00001 mikrovolt untuk tegangan masukan negatif dan tegangan masukan positifnya 1,00000 atau 1 juta, maka ED-nya selisihnya adalah 1 juta dikurang 1 juta 1, maka negatif 1, hingga polaritasnya adalah negatif ya. Jadi VO-nya bisa kita hitung negatif 1 mikrovolt dikali 200.000, maka didapatkan negatif 0,2 volt ya. Jadi polaritasnya negatif, lalu V outputnya adalah negatif 0,2 volt. Untuk soal selanjutnya yaitu tegangan masukan invertingnya 5 mV, tegangan masukan positifnya 0, maka ED-nya bisa kita hitung adalah 0 dikurang 5 mikrovolt, sehingga hasilnya adalah negatif 5 mikrovolt. Lalu VO-nya bisa kita hitung, jadi 5 milivolt atau 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 200.000, gainnya tadi dapatkan negatif 1000 volt ya. Tapi VO-nya sendiri tidak menjadi 1000 volt karena di sini dibatasi oleh V saturasi, negatif V saturasi sama dengan negatif 13 volt. Di sini untuk soal selanjutnya ada tegangan masukan invertingnya 0, non invertingnya adalah 5 mV, maka polaritasnya adalah 5 mV dikurang 0 sama dengan 5 mV. Jadi polaritasnya positif, kita dikalikan lagi dengan 200.000 didapat positif 1000 volt ya. Jadi polaritasnya positif, tetapi nilai VO-nya dibatasi oleh positif V saturasi sama dengan plus 13 volt ya. Jadi untuk nomor 5 dan nomor 6, karena tegangan outputnya melebihi tegangan saturasi,
yaitu plus minus 13 volt, maka tegangan tersebut dipaksa tegangannya menjadi plus minus 13 volt atau voltase saturasi. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Jadi karakteristik op-amp ideal tersebut merupakan pendekatan yang digunakan di dalam teori dan tidak mungkin dicapai dalam keadaan praktik nyata. Hal ini disebabkan karena pada keadaan praktik semua rangkaian elektronika tidak dapat terlepas dari efek pembebanan seperti beban resistif, kapasitif, dan induktif yang dapat menyebabkan adanya kerugian seperti hilangnya energi menjadi panas. Tetapi suatu komponen op-amp dapat dikatakan baik apabila komponen op-amp tersebut memiliki karakteristik yang mendekati ideal. Jadi sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal sendiri adalah penguatan tegangannya tak terhingga, lalu impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0, impedansi keluarnya sama dengan 0, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 sampai tak terhingga. Penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam praktiknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Ini adalah gambar op-amp ya. Jadi di sini ada non-inverting input. Kalau non-inverting input biasanya inputan positif, inverting input inputannya inputan negatif, lalu ada supply voltase positif, supply voltase negatif, dan satu output gitu ya. Ini untuk op-amp, simbol op-amp. Sini kita akan menerangkan inverting op-amp. Jadi inverting op-amp adalah inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Ya, jadi di sini V inputnya masuk kepada inputan negatif, ya, menghasilkan keluaran sebaliknya ya. Jadi jika masukan positif maka keluarannya negatif. Jika masukannya negatif maka keluarannya positif. Makanya disebut inverting of amplifier atau op-amp ya. Jadi kita lihat gambar ilustrasi di bawah ini, yaitu ada sebuah tegangan yang meningkat seiring bertambahnya waktu. Dia masuk kepada negatif input atau inverting daripada op-amp. Tetapi positifnya tetap, maka disuplai voltase VCC dan VEE, maka outputnya akan berubah arah yang asalnya linear naik menjadi linear turun dan saturasi di negatif VEE ya. VEE. Untuk menghitung V output itu sendiri, di sini ada formulanya, yaitu negatif V input karena dia masuk ke input negatif daripada op-amp dikali perbandingan R feedback dan dibagi R1 ya. Di sini R feedback dan R1-nya. Ya, kita masuk ke non-inverting amplifier ya. Namanya non-inverting berarti untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Jadi seperti halnya inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output daripada rangkaian ini. Jadi V outputnya rumusnya adalah V input atau V input di sini masuk kepada non inverting input dikali 1 plus perbandingan R feedback dibagi R1 ya. Jadi di sini ilustrasi gambarnya, yaitu ada sebuah tegangan yang meningkat seiring pertambahan waktu
ya, pertambahan waktu, masuk ke op amp, inputannya positif, ya, positif atau non inverting, ya, disuplai dengan power supply plus VCC dan negatif VEE, ya, dan outputnya berubah, yang asalnya linear naik menjadi linear naik dan saturasi di positif PCC, ya, plus PCC, di mana saturasi ini seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu 1 sampai 2 volt lebih rendah dari tegangan suplai VCC. Zero crossing detector. Jadi zero crossing detector adalah rangkaian yang digunakan untuk mendeteksi gelombang sinus pada tegangan referensi saat melewati titik tegangan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED. Ya, begitu. Jadi rangkaian detektor dimakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan referensi atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi jika polaritas ED-nya negatif, maka V outputnya sama dengan negatif V saturasi. Jika polaritas ED-nya positif, maka V outputnya sama dengan positif V saturasi. Ya. Jadi zero crossing detector sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Yang selanjutnya akan diterangkan. Duty cycle. Duty cycle atau siklus kerja merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi op amp ini keluarannya berupa sinusoidal, duty cycle. Siklus kerja duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi op amp keluarannya berupa sinyal pulsa atau kotak atau digitalnya berupa sinyal pulsa, ya. Jadi duty cycle itu sendiri bisa kita hitung dengan menggunakan rumus T on dibagi T on plus T off, ya. Jadi contohnya yaitu jika suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik, yaitu T-nya, dan waktu on sama dengan 3 M detik, berapa waktu negatif dan waktu rendahnya. Jadi penyelesaiannya yaitu T off itu adalah T dikurangi T on, ya. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7 M detik, ya. Jadi T off nya sudah ketahuan. Nah, untuk menghitung duty cycle-nya, karena T on nya tadi ada 3 M detik, maka 3 M detik per 10 M detik dikali 100% sama dengan 30% untuk duty cycle-nya. Lalu kita lanjut ke detektor penyilang nol, ya. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector IZCD, ya. Jadi sinyal masukan masuk pada negatif pada op amp, ya. Jadi V inputnya masuk kepada inverting op amp, ya. Dan membandingkannya dengan 0 pada positif op amp, begitu, ya. Jadi V input masuk kepada inverting dibandingkan dengan 0 pada positif inputnya, gitu. Jadi ED-nya sendiri bisa kita hitung, yaitu positif input dikurang negatif input sama dengan 0 dikurang V input sama dengan negatif V input. Nah, jadi jika V input kurang dari 0, maka V outputnya positif V saturasi. Jadi kita lihat, ya, di sini ini gambar ini, jika V inputnya kurang dari 0, maka V outputnya sama dengan positif V saturasi.
ya. Jadi ini positif V saturasi. Kebalikannya, jadi kalau dia kurang dari 0 maka dianya V saturasinya positif. Tetapi jika V inputnya lebih dari 0 maka V outputnya negatif V saturasi. Jadi membandingkan V input dengan 0 ya. Jadi V input yang masuk ke inverting dibandingkan dengan 0 yang masuk di non inverting. Lanjut ke detektor penyilang 0 tak membalik atau non inverting zero crossing detector. Jadi sinyal masuk pada positif, yaitu V inputnya masuk kepada positif op amp dibandingkan dengan 0 yang ada pada negatif op amp atau inverting op amp ya. Jadi bisa kita lihat gambarnya di sini ya, sinyalnya berupa sinyal sinusoidal ya. Kita cek di sini bahwa jika V inputnya lebih dari 0, maka V outputnya sama dengan V plus V saturasi ya, positif V saturasi. Tetapi jika V inputnya kurang dari 0, maka V outputnya juga negatif V saturasi. Jadi ini ada time-nya ya, periodenya. Jadi mulai dia turun, naik sampai dia ada di 0 lagi. Ya. Lanjut, detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector yaitu sinyal masuk pada negatif op amp. Ya, jadi sinyal V inputnya pada negatif op amp dibandingkan dengan V referensi pada positif op amp. Jadi ED-nya sendiri bisa dihitung, positif V referensi dikurang negatif V input sama dengan V referensi dikurang V input. Ya, jadi kita lihat nanti gambar di sini, jika V inputnya lebih dari V referensi ya, di sini lebih dari V referensi, maka VO-nya sama dengan negatif V saturasi ya, karena inverting, membalik. Tetapi jika V inputnya kurang dari V referensi, maka VO-nya ada pada posisi V saturasi positif ya. Itu untuk detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan tak membalik atau non-inverting voltage level detector. Jadi sinyal masukan masuk pada positif op amp. Jadi V inputnya masuk pada positif op amp dan membandingkannya dengan V referensi pada negatif op amp ya. Jadi ED-nya sendiri bisa kita hitung, positif input dikurang min input sama dengan V input dikurang V referensi. Jadi bisa kita lihat di sini pada gambar di sini, jika V inputnya kurang dari V referensi, di sini V referensi, V inputnya kurang dari V referensi, maka V outputnya berada pada negatif V saturasi ya. Tetapi jika V inputnya lebih dari V referensi, maka V outputnya ada pada positif V saturasi. Jadi itu untuk detektor taraf tegangan tak membalik atau non inverting. Lalu di sini ada rangkaian tegangan referensi ya. Di sini ada rangkaian. Bagaimana cara menghitung tegangan referensi, yaitu R2 dibagi R1 plus R2 dikali voltase. Jadi contoh soal seperti sini, misalkan ada voltasenya 12 volt, R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka Vref-nya adalah kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi 50 per 100 ditambah 50 dikali 12 volt sama dengan 4 volt. Jadi V referensinya kita dapatkan 4 volt ya, dari 12 volt ini yang masuk ke dalam rangkaian di sini. Baik, untuk selanjutnya adalah
latihan menyelesaikan soal, di mana saya mencoba menyelesaikan latihan nomor 1 ya, soal nomor 1. Di sini soalnya diketahui tegangannya 15 volt dan V saturasinya plus minus 13 volt. Hitung T on, T off dan duty cycle-nya, dan gambarlah output tegangan V outputnya. Jadi dari gambar ini kita akan mencoba menjawab ya pertanyaan yang ditanyakan ini. Baik, saya akan coba menjawab. Pertama adalah kita mencari Vref-nya dulu ya. Jadi V referensi adalah R2 per R1 plus R2 dikali voltase, dimana kita ketahui R2 nya 10 kilo per 50 kilo tambah 10 kilo dikali 15 volt, diketahui nilainya adalah 2,5 volt. Jadi V referensinya 2,5 volt. Lalu kita cari waktunya ya. Waktunya ini berapa waktunya? Dari gambar tersebut ya, waktunya adalah 180 dikurangi 40 ya. Sehingga waktunya untuk satu periode ini adalah 140 milisecond. Lalu T on-nya adalah 35 ya, milisecond. Dari mana 35 ini didapat? Yaitu dari 160 milisecond dikurang 125 milisecond. Sehingga T on-nya didapat 35 milisecond. Jika T on-nya sudah didapat, maka kita juga dengan mudah dapat menghitung berapa T off-nya ya. Jadi T off-nya sendiri adalah T dikurang T on sama dengan 105 milisecond. Dari perhitungan tadi, maka kita dapat menghitung berapa duty cycle-nya ya. Duty cycle-nya adalah T on dibagi T, yaitu 140, 35 dibagi 140 milisecond dikali 100%, maka kita dapat duty cycle-nya adalah 25%. Ya. Jadi dari sini bisa kita gambarkan. Dari sini bisa kita gambarkan, karena ini adalah rangkaian non-inverting, maka kita bisa menyimpulkan dari sinyalnya ya, dari sinyalnya. Di sini nilai referensi tegangannya 2,5 volt ya. Maka karena non-inverting, V inputnya jika kurang dari V referensi, ini V referensi, jika kurang dari V referensi, maka V outputnya ada pada negatif P saturasi ya, karena non-inverting. Dan jika V inputnya lebih dari V referensi ya, ini, maka V outputnya yaitu berada pada positif P saturasi ya, ada positif P saturasi, ada positif P saturasi, dan begitu seterusnya. Jadi karena non inverting, jelas dia kalau V inputnya lebih dari V referensi, maka V outputnya berada pada positif saturasi VO nya ya. Begitu juga jika P inputnya kurang dari volt referensi ya, V referensi, maka VO nya sama dengan negatif V saturasi. Mungkin itu jawaban yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.